Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini kita akan sharingkan topik video yang terkait dengan penelitian. Lebih spesifik saya akan bahas mengenai metode penelitian, khususnya metode analisis data yang saat ini banyak digunakan untuk proses penelitian pada bidang bisnis dan manajemen. Kita akan melihat tren penggunaan metode analisis data dalam perkembangan penelitian terkini ya. Kita akan mengambil dari beberapa sumber publikasi ilmiah khususnya yang terindeks di Scopus. Jadi saya akan mengambil dari website scopus.com ini referensi untuk melihat perkembangan atau tren metode analisis data yang digunakan saat ini. Ya, ini sebenarnya bersifat kualitatif ya. Jadi kita akan mengambil sampel beberapa kemudian kita bandingkan. Ya, jadi saya sampaikan dulu di awal bahwa ini adalah point of view saya sebagai seorang peneliti juga. Saya ingin melihat perkembangan metode analisis yang banyak digunakan saat ini. Kita juga akan mengambil dari beberapa tingkatan publikasi ya. Di Scopus itu ada Q1 sampai Q4 misalnya. Kita akan coba lihat dari beberapa tingkatan tersebut secara random, kita akan pilih ya. Langsung saja kita lihat di subjeknya ya, untuk bisnis dan manajemen ya, kita apply. Maka ini adalah list dari publikasi ilmiah yang terindeks Scopus, ada 2000-an kurang lebih ya. Kita akan mulai dari yang first quartile ya. Nah, ini Q1. Kemudian kita spesifik ke jurnal saja, kita apply. Nah, ada 600-an jurnal di sini yang terdaftar. Kita akan ngambil, misalnya saya ambil yang dari atas dulu ya, misalnya Academy of Management Annals ya, ini ya. Nah, ini kita coba lihat websitenya langsung, misalnya ya ini jurnalnya ya. Kita masuk ke website jurnalnya, kita lihat beberapa artikel yang terbit terakhir misalnya ya. Arsip mungkin tahun kemarin 2023, mungkin edisi Juli, kita lihat. Nah, ini ada beberapa artikel yang publish ya. Ini semuanya artikelnya berbayar, jadi kita tidak perlu buka full ya. Saya akan lihat sekilas dari abstraknya misalnya. Nah, di sini kelihatan. Coba zoom. Ya, dari sini kalau kita lihat sekilas ya, ini artikel yang pertama ini kami mengambil dari 100 artikel ya. Di sini kita sudah bisa menangkap ini secara umum adalah bersifat review ya. Jadi dia mereview artikel yang sudah publish sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi yang artikel yang berikutnya ini. Oke. Nah, ini ya, kita lihat dari abstrak ini. Nah, kami juga melakukan comprehensive review dari literatur yang ada. Jadi di sini juga terlihat artikelnya menggunakan review. Kita cek lagi satu artikel mungkin dengan judul ini, Pushing Back Against Power. Ya, di sini kita lihat bagaimana. By examining how different power and prevent, we synthesize finding from 153 artikel to provide. Ya, jadi kami mensintesis temuan dari 153 artikel. Ini juga masih bersifat review. Jadi untuk Academy of Management ini, penerbit ini, Academy of Management Annals ini, bisa saya simpulkan mereka banyak menggunakan pendekatan kualitatif ya dalam analisis datanya untuk artikel-artikel mereka yang terkini. Bisa kita simpulkan seperti itu. Oke, kita coba lihat lagi dari kelompok Q1 yang jurnal lainnya yang mungkin agak di bawah misalnya ya. Kita coba lihat
yang agak di bawah. Misalnya supply chain management, ya kita coba ini ya, atau mana tadi, supply chain management ya, ini jurnal dari Emerald ya, Emerald. Coba buka ya, supply chain management journal. Oke, ini ya, kita coba lihat beberapa artikel dari terbitan ini, misalnya dari terbitan tahun kemarin ya, issue 5 ini kita coba lihat. Nah ini ya, ini kita harus buka website artikelnya. Oke, di sini kita bisa lihat abstrak yang disampaikan di supply chain management ini. Desain, kita lihat ya. Nah, using primary data, two-stage hierarchical ordinary least square regression. Jadi ini lebih ke pendekatan kuantitatif saya rasa ya. Ya. Oke, artikel yang ini ya. Kemudian kita coba artikel lain lagi, kita ambil sampel misalnya yang ini. Power asymmetries in supply chain ya, kita lihat. This paper test this approach by surveying 200 industry professional by sector. Oke. Sini sini memang tidak terlihat jelas pendekatan yang digunakan apakah kuantitatif atau kualitatif. Oke. Oh, di sini coba. This paper quantifies power dynamic across the entire chain through a structure survey in which supply chain and the ability to affect ya. Kalau dari sini kita mungkin bisa menangkap ada kata efek ini lebih ke arah kuantitatif ya, kita anggap seperti itu sementara. Oke, itu untuk supply chain management journal ya. Coba kita lihat satu artikel lagi sedikit. Ini terbit tahun kemarin ya, 2023. Dimension and subdimension of emergency ya. Data design, the methodology is based on qualitative study using semi-structure interview. Jadi artikel ini lebih ke kualitatif. Baik ya. Jadi bisa kita simpulkan untuk supply chain management journal ini lebih variatif ya kayaknya ya. Dia ada yang kuantitatif dan kualitatif. Karena memang kalau dari scope nama jurnalnya, penerbit jurnal, nama jurnalnya sendiri sudah supply chain management, ini sangat teknis. Oke, kita lanjut untuk Q1 berarti, atau kita tambah satu lagi ya, Q1 ya, scope yang di bawah lagi mungkin. Small Business Economics. Nah, ini namanya keren nih kayaknya. Small Business Economic Journal, kita coba dari Springer ya. Springer Journal ini. Kita lihat dari edisi-edisi yang mana nih? Edisi yang mungkin terakhir mana nih? Backup. Artikel all volume. Nah, kita lihat yang tahun lalu aja, yang Oktober misalnya 2023, Small Business Economics. Kita lihat artikel misalnya yang ini, a Deviant Man ya. Oke. Nah, kita lihat misalnya the impact using UK data gathered between ini. Factor in risk propensity measuring the impact of two event.
Oke. Di sini mungkin juga perlu lebih spesifik, kita perlu lihat ke dalamnya ya. Tapi dari data yang ada ini sekitar 18 tahun, data 5.400-an. Ya, kemungkinan ini ada potensi kuantitatif juga. Ya, ini tidak dijelaskan spesifik metode analisis datanya ya. Oke, kita lihat lagi artikel yang berikutnya. Misalnya, a family firms more efficient. Salah satu ciri penelitian terkini itu judulnya banyak berupa pertanyaan. Ya. The second is that we use a modified frontier model which empirical results, heterogeneous, relatively more efficient dan ya, ini kalau dari mode kesimpulan yang diambil ini, dia seolah-olah ada uji perbandingan ya, more efficient. Kita bisa anggap ini ke arah kuantitatif juga mungkin ya, mungkin dia menggunakan uji beda misalnya ya. Modified frontier model ini salah satu metode analisis data mungkin yang bisa pendekatan kualitatif ya. Saya belum terlalu tahu mengenai metode itu. Kita lihat lagi di sini artikel lain untuk sampel. Oke, we exploit a hand collected data set individual. Ya, di sini hanya disampaikan exploit a hand of data crowdfunding. Ya, invest the role of community equity crowdfunding. Nah, ini kalau spesifik sih, ini saya rasa ini lebih ke kualitatif ya. Ya, seperti itu. Baik, ini untuk ke jurnal Small Business Economics, lebih variasi menurut saya ya. Kita lanjutkan sekarang ke jurnal yang di Q2, second quartile. Apply. Ada 400-an jurnal, kita coba lihat. Journal of Change Management misalnya. Journal of Change Management. Itu dari Taylor and Francis. Kita coba lihat yang tahun 2023 misalnya isu 3. Sekitar isu 3. Ini ada beberapa artikel. Kita coba misalnya managing responsibility together. Ya. Oke, kita lihat. Konsep, we mobilize the concept of obligation to characterize what. Nah, ini lebih ke kualitatif ya. Kalau kita dari metode penjelasan yang disampaikan di abstrak ini, kecenderungannya ini adalah kualitatif. Oke. Kita lihat lagi artikel berikutnya. Tampaknya tidak terlalu banyak artikel ya penerbit ini. Oke, kita lihat yang di sini, defining multi-level lens. This building upon a multi-level lens, underlying perception. Bank case study using a qualitative approach. Di sini jelas tertulis pendekatan kualitatif yang digunakan untuk melakukan analisis ini. Oke, kita lihat lagi artikel berikutnya.
acting strategically during change. Ya. Oke. We argue for broad focus. We adopt a dwelling worldwide as well as a strong process ontology, with practice and perspective. Emerging process. Ya. Oke, ini kalau saya tangkap ini lebih ke arah kualitatif. Jadi salah satu ciri-ciri penelitian kualitatif itu mereka tidak menyebutkan dengan detail sampelnya berapa. Biasanya seperti itu ya. Jika dalam abstrak itu tertulis sampel berapa, itu ada potensi ke kuantitatif, apalagi disebutkan metode analisis datanya ya. Baik, itu untuk Journal of Change Management di Q2. Oke, kita coba pilih lagi jurnal Q2. Mungkin ke ini salah satu ya, MIT Sloan Management Review. Ini salah satu jurnal yang cukup bagus kualitasnya ya. Kita coba lihat Sloan Management Review. Ya, ini modelnya seperti ini dia. Nah, tipe-tipe yang seperti ini lebih ke arah kualitatif. Selama ini kami melihat metode yang tampilannya seperti ini sudah lebih ke arah kualitatif ya. Kita coba cari yang lain saja. Journal of Organizational Effectiveness ya. Misalnya ya. Dari Emerald nih kayaknya nih. Ya. Kita lihat Journal of Effectiveness dari tahun kemarin, issue 3 misalnya, kita ambil sampel. Kemudian kita lihat beberapa artikel yang ada. Ya, kita baca ya, abstraknya seperti apa. Ini masih kategori Q2 tadi ya. In study 1, authors measured the rate of predictive power executive connectedness along with. Nah, ini kalau ini sudah lebih ke arah kualitatif ya. Sorry. In 10 sample totaling over 70.000 observation. PET analysis. Kalau ini lebih ke arah kuantitatif, sorry ya. Jadi ini lebih ke kuantitatif disebutkan. Ya, ada PET analysis relationship ya, untuk menguji relationship. Oke, kita lihat artikel berikutnya dari jurnal ini, misalnya can employee engagement be attained ya. Abstraknya seperti apa? The sample comprise 408 event organized across to test the structural equation modeling. Jadi ini jelas menggunakan SEM ya, Amos dengan Amos kuantitatif ya. Emerald. Dari kita lihat tadi Emerald kecenderungannya kuantitatif cukup banyak ya, dan kualitatif juga ada. Itu yang kita lihat dari dua jurnal yang ada. Oke, ini untuk kuartil kedua. Kemudian third quartile kita coba supaya video kita tidak terlalu panjang ya. Saya akan ambil satu jurnal di kuartil 3, misalnya Organizational Behavior Management ya. Ini saya memang tidak login ke Scopus, jadi kita manual saja carinya ya. Nah, kita lihat volume 2023 issue 3 misalnya, artikel-artikelnya seperti apa. Nah, behavioral safety misalnya, kita coba lihat, buka 2-3 artikel. Ya, misalnya ini ya.
Review the core component. Jadi ini lebih ke kualitatif. Kemudian increasing warehouse worker. Kita lihat. Mana nih? Ya, kalau sudah agak rumit mencari gini, kecenderungannya ini adalah kualitatif ya. Personal performance productive from, ya, data-data seperti itu yang digunakan. The use of voice directed warehouse management. Ya, ini lebih ke arah kualitatif. We track 4 units per hour performance ya. Jadi ini agak kualitatif loh saya lihat. Artikel yang ketiga, teaching supervisory skills ya. Using a concurrent multiple baseline across subject design, the study assess the use of training protocol design to teach master and doctoral level board ya. Ya, ini masih tidak jelas disebutkan pendekatannya. Baik, itu untuk jurnal Q3. Kita tambah satu lagi ya untuk Q3. Mungkin yang agak bawah. Journal of Asia Pacific Business. Journal of Asia Pacific Business. Taylor and Francis juga nih. (2023) coba. Saya heran nih 2024 mengapa belum ada ya. Oke. Journal of Asia Pacific Business, kita lihat artikelnya misalnya yang ini. Mengenai Vietnam, kemudian wow, ini hanya ada 3 artikel. Korea, nah ini sorry. Oke, dari sini abstrak ini kita lihat ya. FDI yang dilihat, foreign direct investment mungkin yang dimaksud. Oh, regression based events ini kuantitatif ya, jelas. Kemudian airline based, it's aim to make a comprehensive analysis the impact of the South Korean won USD exchange. So 3 models and 6 analysis ya. To make a comprehensive analysis of financial structure in this analysis. Kalau melihat analisis struktur keuangan ini, saya rasa lebih ke kualitatif ya. Rate change, the hypothetical financial structure of the Asia Pacific region. Ya, tidak terlalu jelas juga disampaikan di sini. Oke, itu untuk Q3 ya. Journal of Asia Pacific Business. Oke, saya rasa cukup dari 3 kuartil ini. Hal yang pertama saya mungkin bisa simpulkan adalah penyampaian metode analisis penelitian di abstrak saat ini semakin tidak terlalu detail ya. Kalau metode-metode penelitian yang dulu itu dalam laporan penelitian abstrak itu harus cukup jelas menyampaikan tujuan penelitiannya apa, metode penelitiannya, pendekatannya seperti apa sampai detail, metode analisis data yang digunakan apa, bahkan sampelnya, unit of analysisnya apa, dijelaskan hingga ke hasil penelitian. Nah, tapi kalau kita baca tadi
dari berapa ini ada sekitar 20 artikel, mungkin baca sekilas di abstraknya kita bisa melihat pendekatan yang digunakan dalam penyampaian abstrak itu semakin bervariasi. Ada yang masih menyampaikan detail, mulai dari tujuan, metode penelitian hingga ke hasil penelitian. Ada yang menyampaikan hanya tujuan dan hasil penelitian akhirnya, dengan menyampaikan sekilas mengenai metode analisis datanya yang sekilas, dan kadang kalau kita tidak baca isinya itu menjadi tidak jelas dia pendekatannya kuantitatif atau kualitatif. Itu kesimpulan pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat pergeseran ya metode analisis data yang digunakan. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sampai 1 dekade yang lalu ya, 5-10 tahun yang lalu, itu pendekatan kuantitatif masih sangat mendominasi ya. Bahkan terus terang saja nih, dalam pendidikan atau studi lanjut untuk sampai ke doktoral ya, pengalaman saya sendiri 90% itu teman-teman menggunakan kuantitatif ya. Namun kita harus melihat bahwa pada saat ini fenomena yang ada, dan juga tadi yang kita lihat dari beberapa data yang kita ungkap, kita menangkap bahwa metode analisis data yang digunakan dalam penelitian itu sudah sangat bervariasi ya, mulai dari metode pendekatan kuantitatif, kualitatif, bahkan ada yang menggabungkan keduanya. Dan pengalaman saya sendiri membimbing penelitian dan juga melakukan penelitian selama ini dengan bantuan perkembangan teknologi yang ada ya, termasuk AI, kita bisa mengeksplor pendekatan metode penelitian yang semakin bervariasi ya. Kalaupun kita mau mengelompokkan itu ke dalam 2 kelompok besar, kuantitatif dan kualitatif ya, saya menangkap kecenderungannya semakin banyak variasi yang berkembang di pendekatan kualitatif. Termasuk beberapa penelitian yang kami lakukan ya, beberapa tahun terakhir, kami sudah banyak menggunakan pendekatan ke arah kualitatif dengan bantuan AI, machine learning misalnya. Dan menurut saya itu hasilnya akan lebih menarik ya. Penelitian ini akan bisa mengeksplor lebih dalam dari tujuan penelitian yang ingin kita capai ya. Lebih bervariasi yang kita bisa ungkap dari hasil penelitian tersebut ya. Saya sampai pendidikan studi lanjut sampai S3 itu banyak menggunakan kuantitatif. Oke. Tapi penelitian S2 saya kebetulan menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi saat S3 pun saya sudah sebenarnya melihat potensi-potensi ke depan, dan beberapa tahun terakhir kami melakukan observasi, dan dalam proses penelitian kami saya menangkap fenomena bahwa penelitian kualitatif ini semakin berkembang. Dan tadi kita bisa lihat ya, dari sekitar hampir 20 artikel jurnal kita buka-buka tadi, penelitian kualitatif itu cukup banyak gitu ya, sudah cukup banyak digunakan. Kalau 1 dekade yang lalu seperti saya bilang, kuantitatif masih mendominasi. Dan sumber datanya pun sangat bervariasi. Ada yang menggunakan referensi dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai data. Kemudian ada yang menggunakan interview. Ada yang menggunakan hasil observasi tertentu. Ada yang menggunakan hasil kuesioner misalnya. Dan juga ada yang menggunakan data-data sekunder. Ya, seperti yang selama ini kami juga sering lakukan. Ya, kami dalam penelitian terakhir ada yang menggunakan data sekunder, bahkan review dari konsumen misalnya, itu juga bisa kita gunakan sebagai sumber data. Kemudian artikel-artikel berita online, kemudian laporan keuangan. Ya, yang data-data yang begitu banyak macamnya ini kita bisa analisis dengan metode yang sangat beragam. Ya. Sebagai peneliti tentu kita memahami bahwa metode analisis data yang digunakan adalah harus yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, kemudian jenis data kita ya. Ini adalah faktor-faktor utama yang menentukan metode analisis data atau pendekatan penelitian yang bisa kita pilih. Kita tidak bisa melakukan penelitian itu dengan menentukan dulu saya mau pakainya kuantitatif misalnya. Itu bukan suatu metode penelitian yang ideal menurut saya. Jadi kembali lagi ke kita masing-masing untuk
memilih pendekatan penelitian mana yang paling sesuai. Namun secara pribadi saya memiliki opini bahwa di masa depan pendekatan penelitian dengan kualitatif akan semakin berkembang dan semakin bervariasi sehingga bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang kuat dalam berargumen atau menguji hipotesis yang ingin kita cari kebenarannya. Ya, sekian video ini, semoga kita semua bisa terus melakukan penelitian dengan baik dan menghasilkan manfaat bagi banyak orang ke depannya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.